Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah proyek berupa analisis yang telah saya buat terkait analisis pelanggan menggunakan atribut RFM dan disegmentasikan menggunakan clustering K-means. Untuk pertama, kita perlu memahami dulu kenapa RFM ini itu cukup penting. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pelanggan ini tuh memiliki perilaku yang cukup unik dan seringkali polanya itu tuh cenderung berubah-ubah uh, untuk zaman saat ini. Dimana customer ini tuh bisa jadi hari ini tuh menyukai A, tiba-tiba besok-besoknya itu tuh menyukai B. Atau bisa juga awalnya dia beli banyak, tiba-tiba nggak beli sama sekali gitu. Nah, maka dari itu kita tuh perlu tahu perilaku mereka, bagaimana mereka apa yang mereka sukai dan bagaimana mereka bertransaksi atau berinteraksi dengan perusahaan tersebut gitu. Uh, Bertambah lagi juga perusahaan-perusahaan seperti perusahaan retail itu sudah banyak dan persaingannya cukup ketat. Maka dari itu metode yang tepat itu dibutuhkan agar perusahaan bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Nah, maka dari itu RFM ini tuh dapat membantu perusahaan dalam peroleh perilaku customer tersebut, perilaku pelanggan, di mana di mana metode ini tuh cukup mudah dan juga bisa diinterpretasikan secara cepat seperti itu. Serta juga ada clustering kemis yang bisa dipadukan dan cocok untuk metode ini. Tujuannya ya, pertama untuk memahami pola perilaku pelanggan agar kita tuh bisa ambil tindakan supaya pelanggan itu tetap bertahan di perusahaan. Maksudnya tetap berinteraksi dengan perusahaan kita. Yang kedua, itu sebagai acuan perusahaan dalam mengambil suatu langkah. Yang ketiga, itu tentunya untuk meningkatkan profit dengan budget yang serendah-rendahnya. Karena kita bisa dengan mengetahui segmentasi suatu pelanggan, si perusahaan itu tuh dia bisa fokus pada salah satunya saja sehingga uh, profit itu tuh meningkat dengan hanya fokus pada pelanggan tertentu saja gitu. Ya, kita jelaskan dulu sedikit tentang RFM. RFM ini tuh singkatan dari urgency, frequency, and monetary. Artinya kita tuh ingin melihat potensi suatu pelanggan berdasarkan ketiga atribut ini. Untuk urgency itu lebih ke riwayat terakhir si pembelian si suatu pelanggan. Jadi misalkan pelanggannya itu tuh beli sekitaran seminggu yang lalu, ya itu resensinya gitu. Dan kalau frekuensi ini tuh banyaknya pelanggan yang beli suatu produk dan monetary itu tuh banyaknya uang yang dikeluarkan untuk perusahaan ini, untuk membeli produk di perusahaan ini. Lalu untuk timing clustering ini, dia itu tuh lebih ke segmentasi untuk mengelompokkan suatu data. Jadi kumpulan-kumpulan data yang tersebar dari data-data yang kita punya itu akan dikelompokkan menjadi satu segmen, satu cluster berdasarkan kecenderungan titik-titik yang di dekat mereka gitu. Biasanya kalau kemis ini tuh menggunakan sebuah titik acuan namanya centroid, yang mana dia itu tuh akan mengelilingi titik-titik di sekitarnya dan titik-titik dan itu akan menjadi suatu klasternya itu sendiri gitu. Seperti itu. Dan untuk alur proyeknya ada kurang lebih ada 7 ya. Yang pertama ada pemahaman bisnis, tadi sudah disampaikan. Yang kedua itu ada pengambilan data, uh, terus ada exploratory data analysis, ada data pre-processing, clustering, analisis hasil clusternya. Yang ketujuh itu ada kesimpulan atau rekomendasi. Terus di sini ada pengambilan data. Datanya kita ambil dari website Kaggle yang berupa dataset penjualan di perusahaan retail. Datanya itu tuh diambil dari tanggal 6 Januari 2023 sampai 31 Mei 2005. Kita hanya ambil 7 kolom saja karena
ketujuh kolom ini tuh yang berpengaruh yang kita akan ambil untuk proyek kali ini, untuk pengambilan RFM-nya. Terus ada exploratory data analysis. Ini lebih ke mengecek apakah ada outlier, apakah ada missing value, atau mungkin ada keanehan-keanehan lain di dalam datanya yang dapat mempengaruhi proses segmentasi kita. Dan yang kita lihat di sini tuh datanya memang cukup valid karena nilainya positif. Namun di sini ada outlier di frekuensi dan monetary. Dan outliernya cukup jauh sehingga itu dapat mempengaruhi Cambridge clusternya. Untuk presensi ini tidak terlalu jauh, maka untuk presensi ini tuh outliernya bisa kita abaikan, namun untuk frekuensi dan monetary akan lebih baik kita hapuskan. Dan di sini data preprocessingnya, data preprocessing ini dia mengubah dari awalnya punya outlier, kita hapus outliernya. Dan juga di sini kalau kita lihat data sebelumnya, itu rentang antara RF dan M-nya itu tuh beda-beda ya. Maka kita perlu samakan rentangnya, kita ubah dari 0 sampai 1 supaya interpretasi atau persepsi dari clusteringnya itu sama gitu, tidak jadi rancu seperti itu. Makanya kita perlu mentransform datanya itu sendiri gitu. Dan saat ini yang kita gunakan adalah min-max scalar gitu ya. Dan di sini untuk hasil clusteringnya, untuk Elbow method ini kita digunakan untuk menentukan jumlah cluster yang optimal. Sebenarnya 2 cluster ini yang optimal, namun kita gunakan 3 untuk menambah segmen pelanggan yang lebih variatif gitu. Dan kita dapatkan tiga segmen dengan label 0, 1, dan 2. Untuk label 0 ini tuh average customer, ya, artinya pelanggan pertengahan, dia tidak RFM-nya tidak jelek, tidak juga bagus. Dan level 1 at risk customer, yaitu tingkatnya paling bawah. Dan level 2 ini tuh best customer yang paling atasnya. Dan kita lihat dari secara keseluruhan, kita itu dapat revenue paling banyak itu dari average customer. Jika kita lihat sendiri ya, monetarinya average customer ini ya mungkin lebih rendah, mungkin terlampau rendah dibandingkan base customer. Namun average customer ini tuh punya pelanggan yang paling banyaknya, sehingga ini mempengaruhi revenue kita gitu, revenue dari perusahaan itu. Makanya percentage-nya dia paling tinggi sendiri seperti itu. Dan kita lihat produk yang paling banyak dibeli itu untuk masing-masing customer itu adalah classic cars dan vintage cars. Jadi perusahaan bisa fokus pada dua jenis ini untuk promosi pada masing-masing segmentasi gitu. Oke, kita langsung ke kesimpulannya saja ya. Kesimpulan ini berupa rekomendasi untuk masing-masing customer. Pertama kita bahas untuk base customer dulu. Untuk base customer ini tuh lebih baik kita tawarkan diskon-diskon, promosi di setiap 3 bulan sekali, dan juga kita pun bisa menawarkan produk yang mahal gitu ya. Karena kan mereka itu tuh dilihat dari monetary-nya cukup tinggi, maka kita berani untuk menawarkan yang produk yang mewah, tentunya dengan fitur-fitur dan manfaat yang menguntungkan mereka juga. Untuk average customer, dan ini harusnya yang lebih ditekankan lagi ya untuk perusahaan, karena dia revenue-nya yang paling tinggi. Kita bisa buat average customer ini tuh buat promosi-promosi, buat upscaling, cross-selling, dan juga promosi-promosi lainnya, dan akan lebih baik jika average customer ini tuh kita promosikan dan dinaikkan hingga menjadi best customer. Untuk at-risk customer sebenarnya ini bisa kita sisihkan, namun tidak diabaikan juga, karena dia menyumbang 1/4 dari revenue dan itu cukup tinggi. Ya kita bisa buat promosi atau bisa buat feedback, sebenarnya mereka itu tuh inginnya seperti apa di perusahaan kita gitu.
Dan untuk future steps-nya, penelitian berikutnya kita bisa menggunakan algoritma lain seperti DBSCAN yang bisa mendeteksi outlier itu sehingga data sebelumnya kita ada outlier tidak perlu dihapus. Kita juga bisa menggunakan evaluasi silhouette dan untuk clusteringnya yang mana mungkin bisa memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan algo method. Oke, cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.